Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mensosialisasikan bagaimana mengisi e-rapot di semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021 dalam kondisi pandemi, di mana ada kebijakan di SMK Negeri 4 Garut itu maksimal mengisi 3 KIKD. Mari kita mulai dengan memasukkan akun yang telah diberikan. Ini kebetulan saya memberikan contoh salah satu akun dari rekan guru kita, ya, tinggal kita masukkan saja dulu akunnya. Kita masukkan username sama passwordnya, ya, username sama passwordnya. Oke, kita tunggu sejenak. Lalu di beranda itu kebetulan ini adalah kelas-kelas yang diampu untuk mata pelajaran oleh ini, ya, kebetulan ini saya memakai Pak Engkus seperti itu. Ini di beranda itu adalah kelas mana saja yang diampu, ya, itu. Langkah kedua dalam mengisi ini adalah kita melihat pada referensi kompetensi dasar. Ini sudah tertera semua kompetensi dasarnya. Jika tidak ada ini, biasanya pada guru-guru mata pelajaran kejuruan tidak ada, tinggal ditambahkan saja. Tambah data, klik tambah data, pilih untuk kelas 10, rombongan belajar misalkan 10 HP, mata pelajarannya apa, dipilih di situ di pengetahuan. Kode KIKD, tinggal ditulis kode KIKD. Untuk pengetahuan itu diawali dengan huruf 3 titik berapa. Lalu kita isikan di sini adalah naskahnya, diisikan naskah. Seperti itu, ya. Seperti itu. Ketika data pada kompetensi dasar tidak ditemukan di referensi kompetensi dasar ini, ya. Tidak bisa ditemukan misalkan. Oke. Kalau ditemukan seperti ini, kita tinggal langsung menuju pada perencanaan penilaian. Langkah pertama pada perencanaan penilaian adalah dengan mengisikan rasio nilai akhir, di mana rasio nilai akhir itu untuk pengetahuan berapa persen, untuk keterampilan berapa persen. Tetapi di sini tidak ditulis persennya. Nah, kebetulan ini adalah sejarah dan keadaan dalam kondisi pandemi, maka di sini guru bisa mengambil keputusan bahwa untuk pengetahuan itu ditulis misalkan 70, artinya 70% bobotnya, dan untuk keterampilannya 30%. Setelah itu kita simpan. Akan tetapi untuk ke mata pelajaran kejuruan biasanya terbalik, ya. Pengetahuannya adalah 30 dan keterampilannya 70 untuk mata pelajaran kompetensi keahlian atau mata pelajaran kejuruan. Nah, ini adalah mata pelajaran wajib A. Jadi kita berikan 70 untuk pengetahuan dan 30 untuk keterampilan. Setelah itu di rasio nilai akhir kita simpan. Jadi kita sudah membuat rasio nilai akhir. Yang kedua adalah perencanaan pengetahuan. Tadi bahwa di sini sudah dirancang. Untuk kelas yang bersangkutan itu di pengetahuan itu akan memuat 3 KIKD. Di mana untuk pengetahuan, ini untuk pengetahuan. Yang kedua adalah yang satu ini penugasan, yang kedua itu adalah PTS sebenarnya, kita ambil dari PTS adalah nilai secara tertulis. Yang ketiga adalah nilai PAS juga tertulis, ya. Nilai PAS tertulis. Mari kita lihat kembali ke laman e-rapot kita. Nah, untuk membuat perencanaan pada penilaian pengetahuan, tinggal klik tambah
klik tambah. Lalu kita pilih kelas, kebetulan yang sudah ada nilainya di sini adalah kelas 10 ATP 1. 10 ATP 1. Jadi 10 ATP 1, mata pelajarannya sejarah, klik seperti itu, maka akan muncul ini. Kita memilih tadi di sini disesuaikan saja ya. Kita pilih pertama adalah di satu jajarkan saja, satu rowkan saja untuk memudahkan kita sebagai guru ketika terjadi remedial. Ketika terjadi remedial. Jadi kita bikinkan saja di sini UH. UH itu ulangan harian. Kedua adalah PTS. PTS. Dan yang ketiganya, karena 3 KIKD itu adalah PAS. PAS. Ulangan sekolah, penilaian tengah semester, dan penilaian akhir semester. Lalu kita pilih misalkan tekniknya adalah dengan teknik tes tertulis. Lalu kita kasih bobotnya di sini. Bobotnya adalah misalkan kita memberikan bobot 3. Bobotnya 3 dari masing-masing ini. Lalu kita pilih tadi disesuaikan dengan KIKD-nya yang telah kita rancang, yaitu 3.1, 3.3, 3.5. Untuk pemilihan KIKD ini dipilih adalah KIKD yang dianggap sebagai inti pembelajaran pada semester ini. Jadi dianggap inti pada pembelajaran semester ini. Kita pilih klik untuk 3.1, 3.3, lalu 3.5 ya. Itu dalam satu satuan. Ini adalah keterangan misalkan KIKD masa pandemi gitu untuk keterangannya ya. KIKD masa pandemi di semester ganjil tahun 2020-2021 dalam membuat perencanaan pengetahuan. Oke, kita ulangi lagi. Sekali lagi. Dalam membuat perencanaan penilaian pengetahuan, klik di pengetahuan. Klik data ya, atau klik di pengetahuan, klik tambah data, lalu pilih tingkat kelas, lalu pilih kelasnya yang sudah tersedia nilainya. Kebetulan di sini adalah tadi kita sudah merencanakan adalah nilai ini untuk kelas 10 ATP 1 ya, 10 ATP 1. 10 ATP 1. Lalu mata pelajarannya sudah tertera di situ. Kita pilih aktivitas penilaiannya itu adalah ulangan harian, PTS, dengan satu lagi PAS ya. Penilaian tengah semester, penilaian akhir semester. Lalu kita pilih tertulis aja semuanya. Lalu kita kasih bobot sesuai dengan bobot kesulitan. Di sini kita pakai bobot menengah saja. Kita pilih bobotnya dikasih 3. Lalu kita pilih KIKD-nya sesuai dengan KIKD yang menjadi ruh pembelajaran di semester ini. Di sini kita kasih keterangan KIKD masa pandemi ya. Masa pandemi. Lalu setelah itu kita klik simpan. Maka di sini Pak Engkus ini sudah membuat perencanaan penilaian untuk pengetahuan di kelas 10 ATP 1 adalah seperti ini. Ada 3 KIKD ya. Ada 3 KIKD, jumlahnya 3 KIKD. Ini untuk pengetahuan. Dan untuk keterampilan kita buatkan hal yang sama. Begitupun untuk keterampilan adalah kita membuat yang sama. Klik tambah data, klik lihat kelas, lalu klik tadi adalah ATP 1 mata pelajarannya. Maka di sini teknik penilaiannya kita pilih kinerja misalkan. Bobotnya kita pilih adalah di sini dengan bobot 4. Bobot 4. Di sini adalah kita tuliskan kinerja 1, 2, 3. Artinya adalah kita memberikan penilaian untuk 3 itu. 4.3, 4.1, 4.3, dan 4.5. Ini adalah KIKD, tadi keterangannya kita bisa tulis KIKD masa pandemi. Masa pandemi, seperti itu. Ya,
Setelah itu kita simpan. Jangan lupa ini bobotnya berapa, lalu KIKD-nya kita buatkan satu row untuk memudahkan ketika penginputan nilai nanti di perencanaan ini. Klik simpan. Jadi di sini artinya di keterampilan Pangku sudah membuat perencanaan penilaian keterampilan itu dengan teknik kinerja itu adalah dengan bobot 4, jumlah KIKD-nya 3 ya, di satu bariskan. Bobot keterampilan tadi kita tuliskan sudah tadi 4, oke, sudah simpan. Nah itu dalam membuat perencanaan penilaian ya. Selanjutnya bagaimana menginput penilaian? Bagaimana menginput penilaian? Ada di penilaian. Klik di penilaian pengetahuan. Tadi kita sudah menyimpan di kelas 10 ATP 1, mata pelajarannya sejarah, rencana penilaiannya UH, PTS, dan PAS yang telah kita buat. Maka ini muncul 3 seperti ini. Bisa diisikan secara manual, misalkan di sini 80 dan selanjutnya ya. Sini 75 dan lain sebagainya. Baiklah Ibu Bapak, kita sudah membuat perencanaan penilaian untuk ke kelas 10 ATP 1 ya. Dan sudah diisikan tadi secara manual adalah di pengetahuan, tinggal kita mengisikan di keterampilan. Nah, untuk bagaimana cara mengisi penilaian setelah kita membuat perencanaan akan kita lanjutkan di periode selanjutnya. Mudah-mudahan untuk membuat perencanaan penilaian ini Ibu Bapak sangat paham dan bisa diulang lagi video yang kami share ini. Terima kasih. Selamat berkarya, selamat membuat perencanaan penilaian pada semester ini.